Sip. Udah aman? Aman. Oke, siap. Kita mulai ya. Oke, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat malam buat semuanya yang sudah hadir di live kali ini. Jadi, selamat datang di live Mobile Program Mastery. Dan di live kali ini, di bulan September, ini spesial karena kita menghadirkan satu bintang tamu, seorang influencer juga yang udah berpengalaman untuk ngebahas soal video dengan menggunakan HP. So, nggak perlu berpanjang lebar, kita langsung kenalin tamu kita ada Al Ghazali dari Bahas Video. Oke, halo Bang Al. Halo Bang Ade dan halo semuanya. Ini baru pertama kali nih ikutan live di NVM nih. Jadi Bang Al ini udah cukup lama juga berkecimpung di dunia video dan juga di Instagramnya. Berapa sekarang follower Instagramnya? Udah lebih dari 20K ya kayaknya ya. Iya. Alhamdulillah. Mantap nih. Nah, jadi sebelum mulai, aku mau umumin dulu untuk Mobile Program Mastery kali ini, kenapa kita hadirnya sedikit terlambat. Jadi biasanya di awal bulan, tapi sekarang kita agak di akhir bulan gitu. Kenapa? Karena kita mengingat ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu, dan juga ada materi yang lagi dikejar juga, karena ada beberapa materi yang seharusnya hadir di beberapa minggu sebelumnya, tapi benar-benar harus diundur karena ada satu hal dan juga ada beberapa yang harus diperbaiki supaya hasilnya jadi lebih maksimal. Seperti itu. Oke, jadi nggak perlu berpanjang lebar, aku mau langsung aja tanya-tanya sama Mas atau Bang Al Ghazali ini. Oke, buat teman-teman di sini, kalau ada yang mau bertanya, atau ada yang mau diskusi, atau mau dibahas soal videonya, mau dibedah dan lain-lain, teman-teman juga bisa langsung raise hand. Nanti kita akan kasih kesempatan teman-teman untuk open mic, atau kalau misalnya masih malu-malu, teman-teman juga bisa tulis di kolom chat ini. Oke? Jadi kita langsung aja. Bang Al, aku mau tanya-tanya, boleh dong? Boleh dong, boleh. Oke, jadi ini aku udah cukup lama juga kenal sama Bang Al. Cuma kalau mau nanya-nanya yang lebih jauh, mungkin ini momen yang pas juga ya sama teman-teman Mobile Vlogger Mastery juga yang di sini. Jadi di sini aku mau sebelum mulai nih, coba kenalin dulu dong, perkenalan diri, terus sekarang lagi sibuk apa, terus lagi ngerjain project apa dan lain-lain. Boleh dong dikenalin dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Al Ghazali yang punya akun Bahas Video. Kalian semua bisa manggil gue Al. Oke, jadi gue ini akunnya ngebahas tentang videografi, editing juga ada. Pokoknya semua hal tentang video ada di akun gue. Dan kalau ditanya sekarang lagi sibuk apa? Lagi sibuk ini sih, kuliah sama ada project juga. Dan projectnya itu ada talk show sama ini sih komersial gitu, video komersial. Itu sih Bang Ade. Woi, mantap nih. Video komersial apa nih? Boleh bocorin sedikit dong? Mobil. Buset, mobil. Dan Oh, itu berarti yang pengen sama nyoba itu pakai ya? HP gitu. Oh, yang Editnya. sama itu ya? Sama siapa? Kampus visual itu ya? Iya, kampus visual sama Darian. Wih, mantap nih. Wah, lumayan nih. Projectnya udah kenceng juga nih si Al nih. Kalau boleh tahu nih, aku langsung aja ya. Jadi kan Bang Al ini udah bisa dibilang udah cukup populer lah di sosial media gitu. Nah, cuma pengen nanya nih, pengen kepo aja nih. Apa sih sebenarnya alasan dasar atau alasan di mana Bang Al ini kok tertarik banget sih ngebahas soal video, khususnya untuk bikin video dengan menggunakan handphone. Boleh nggak diceritain perjalanannya atau gimana sih latar belakangnya untuk ngambil video dari HP? Oke, latar belakangnya sih sesimpel gara-gara nggak punya peralatan. Sesimpel itu. Gue nggak punya kamera, nggak punya laptop buat ngedit, tapi gue pengen ngebuat video gitu. Jadi kayak keinginan gue buat video, tapi nggak punya peralatannya, ya mau nggak mau, gue harus paksain dong pakai alat-alat seadanya yang gue punya. Dan pas itu gue punyanya HP doang. Jadi gue mulai dari HP deh, belajar ngedit pakai HP terus-terusan. Kalau lama-lama malah nyaman gitu, malah ya jadi sering pakai HP lah, kebiasaan.
Wih, nah ini. Kalau boleh tahu, untuk pertama belajar bikin video di HP atau edit video di HP itu pakai HP apa sih? Kalau boleh tahu. Nih, pakai HP ini nih. Ini Xiaomi 3 Pro. Wow. Ini udah lama banget, 2015 kalau nggak salah. 2015 Ini ya, sekitar lumayan segitu. tuh. Pas itu belajarnya 2000 berapa ya? 2017 lah. Ngedit-ngedit pakai gini. Keren nih, Bener-bener keren nih. nge-lag. Tapi emang pengen videonya jadi gitu. Yes. Berarti anggapan kayak gini ya, wah alat itu bukan masalah, yang penting bikin aja deh, hajar aja dulu kayak gitu ya berarti ya. Iya, ya betul betul betul. Wih, mantap. Jadi kalau misalkan ada keterbatasan, tapi kita tetap usaha gitu, cari solusinya gimana supaya tujuan kita tercapai, itu sih yang bikin skill kita nambah. Mantap, mantap. Oke deh. Aku lupa nanya nih. Untuk sekarang itu atau waktu awal belajar, pakai aplikasi apa nih untuk bikin videonya Oh, atau edit videonya? ya ya. Oke, kalau zaman dulu mah belum ada VN, belum ada CapCut, belum ada tuh Bener. semua. Dulu tuh baru ada ini, KineMaster, terus ada lagi apa tuh? Yang warna biru tuh apa lupa. Tapi dulu Biru. seringnya sih pakai KineMaster. Iya. I KineMaster soalnya tuh dulu tuh mungkin bisa dibilang yang terbagus lah dulu ya. Dulu. Iya. Tapi kalau sekarang pakai apa nih? Kalau sekarang lebih sering pakai CapCut. Soalnya fiturnya simple buat dilihat, tapi lengkap juga gitu. Misalkan butuh stabilizer ada gitu. Oke, mantap, mantap nih. Nah, masalahnya nih, kalau misalnya sekarang udah pakai CapCut, kalau berarti sekarang udah nggak pakai KineMaster lagi atau masih pakai KineMaster cuma kayak diselang-seling gitu? Selang-seling. Soalnya kalau di KineMaster itu bagusnya buat ngedit suara gitu. Ada efek suara buat telepon gitu. Jadi enaknya kalau di KineMaster sekarang buat ngedit suara-suara gitu sih. Wih, oke, siap deh, siap, siap. Oke, mungkin apa lagi ya aku mau tanya ya. Soalnya aku suka banget sih kayak gimana Bang Al ini ngebahas soal video di HP, tapi dengan pembawaan yang ciri khasnya itu loh, yang wah berapi-api, menggebu-gebu gitu. Boleh diceritain dong, apa sih sebenarnya ide kenapa kayak, aduh, kenapa harus kayak keluarin jiwa menggebu-gebu gitu? Kenapa nggak kayak, mungkin ada beberapa orang yang nanya kayak gini, kok mungkin ya kan karena aku juga sering mengamati kolom komennya si Bang Al ini, Bang, kok nggak slow sih bawanya, Bang, kok nggak nyantai gitu, atau Bang, boleh dong Mukanya nggak pelan-pelan gitu. kontrol. Mungkin ada apa gitu alasan tertentu nih. Gimana ya? Alasannya sih gini ya. Pengen kalau tutorial itu atau pembahasan tentang video itu nggak datar-datar aja gitu. Soalnya orang bakalan lebih notice kalau misalkan video tutorial atau videografi yang gue sampein itu ada intonasinya gitu. Jadi kayak lebih ditekenin aja biar orang lebih notice. Berarti tujuannya biar lebih jelas gitu ya istilahnya. Jadi lebih notice lah, orangnya lebih jelas gitu, paham. Soalnya kan ada kayak penekanan di beberapa kata-kata kan, dan itu mesti yang diingat sama penontonnya. Gitu. Oke, siap, siap. Oke, tadi aku udah nanya soal gimana perjalanan awal, terus juga pakai aplikasi apa. Nah, aku mau tanya nih, sekarang kan istilahnya Bang Al kan udah ini ya, udah mulai perkuliahan apa masih ospek atau apa gitu? Udah masuk kuliah. Waduh, udah mulai kuliah Ya, berarti ya. udah. Gimana Atur rasanya waktunya harus kuliah? benar. Rasanya kuliah ya jadi tambah sibuk aja. Kan kalau bulan-bulan kemarin ngonten doang kan sibuknya. Sekarang sibuknya nambah gitu. Ada Oh, tugas lah, ada inilah. bener sih, bener. Tapi semenjak udah kuliah ini, apa untuk bikin video atau konten-konten video itu agak sedikit terganggu atau gimana sih? Oke, kalau gue sih kayaknya sedikit terganggu ya. Soalnya gini, kalau bikin video gitu biasanya gue juga pakai mood gitu. Soalnya Bener.
kalau pakai mood itu videonya bisa jadi lebih bagus. Jadi kalau misalkan maksain bikin video, ya hasilnya jadi kayak, aduh, nggak banget gitu. Jadi engagementnya jadi kurang juga. Jadi kalau sekarang mungkin akhir pekan gue nggak bikin konten sih biasanya. Kayak lebih fokus untuk cari inspirasi dulu atau nyelesain tugas dulu atau hal-hal itulah. Bener-bener sih. Berarti lumayan juga ya Bang Alni ya. Iya, lumayan sih. Boleh nih. Mungkin buat teman-teman di sini yang istilahnya udah ngonten di sosial media, tapi istilahnya lagi banyak kerjaan atau lagi kredit, bisa tuh dicoba caranya si Bang Al ini. Jadi dia fokus untuk Sabtu dan Minggu itu dipakai untuk istirahat atau untuk nyari konten, ide konten atau Jadi, istilahnya mau nyari referensi baru kayak gitu nggak masalah sih. Jadi kayak Senin sampai Jumat bikin konten nggak masalah atau bikin video, tapi Sabtu dan Minggunya boleh dong kita istirahat, recharge diri juga biar nanti dapat ide-ide baru dan juga bikin video jadi lebih maksimal kayak gitu sih. iya Oke, betul. sekarang aku mau tanya nih, buat mungkin teman-teman di sini belum ada yang mau nanya ya? Atau aku coba cek dulu. Oh, sebenarnya belum ada yang nanya nih. Oke, jadi kita lanjut Iya. aja. Jadi sambil nanti teman-teman kalau mau langsung raise hand boleh atau langsung komen di di kolom chat di Zoom ini juga boleh kok. Oke, sekarang aku mau lanjut dulu. Jadi kan Bang Al udah berapa bulan ya udah bikin video ya? Atau fokus ke konten kreator video itu udah berapa Konten lama sih? sekitar 5 apa 6? 5 kayaknya deh. Oh, 5 bulan ya. Nah, dari 5 sampai 6 bulan ini apa sih yang udah didapat dari jadi konten kreator dan video maker? Apa aja sih yang udah didapat dan apa aja sih ya bisa dibilang pencapaian yang awalnya dulu aduh kok susah didapat ya, tapi sekarang gampang banget didapat kayak gitu sih. Banyak sih sebenarnya, itu banyak banget bener-bener kayak titik-titik yang ngerubah dari tahun lalu tuh bener-bener pas konten gitu. Pertama mungkin dulu tuh pengen banget bikin video banyak yang nonton, itu dulu tuh. Terus cari kerjaan tentang videografi juga jadi lebih mudah gitu. Terus juga apa lah ya, jadi dapat koneksi juga lebih luas buat ke teman-teman videografi lainnya. Itu sih. Dan apalagi ya, sebenarnya banyak banget gitu. Sampai kalau dibandingin tahun lalu tuh emang benar-benar kayak 180 derajat. Beda banget. Wih, mantap. Mungkin salah satunya boleh di-share dong atau kayak mungkin ada pengalaman lucu atau pengalaman yang paling berkesan deh semenjak udah jadi konten kreator yang ya bisa dibilang lah kita bisa bilang Bang Ali kan sukses kayak gitu. Ada nggak kayak cerita menarik gitu setelah menjadi ini gitu? Apa ya cerita menarik? Oh, ini. Sebenarnya ini nggak terlalu menarik sih. Ini bagi gue tuh kayak uh, apa ya, sesuatu yang menurut gue keren aja gitu. Soalnya kan kalau tahun lalu gue pernah bilang kayak gini, waduh gue umur segini masih kayak nyusahin orang tua gitu dulu tuh ya. Padahal mah kan memang masih muda ya, gara-gara tekanan sosmed aja emang banyak main sosmed, jadi kayak aduh gue umur segini belum punya apa-apa gitu. Terus pas gue konten akhirnya gue bisa dapat penghasilan dari konten ini. Itu sih yang paling berkesan buat gue, kayak ya nyentuh lah kalau dipikirin kayak gue ya. Iya, tapi keren sih kayak gimana ya? Aku bisa dibilang kan lumayan sih merhatiin dari waktu pertama awal bikin konten itu. Pertama itu aku waktu tahu itu Bang Al ini kan nggak bahas soal video, tapi dalam bentuk istilahnya apa ya? Kayak istilahnya kayak materi gitu kan. Nah, terus tiba-tiba nih aku lihat di Instagramnya, dia ngebahas soal kalau nggak salah bahas apa ya video apa gitu tentang teknik video dan itu cuma pakai HP dan kaget. Wah, gila, keren loh hasil video dari Editing apa yang mana? ada yang waktu awal-awal konten itu kayaknya yang Editing. iya yang waktu itu viral banget tuh kalau nggak salah tuh sampai masuk ekspor di mana-mana, masuk Oh akun iya, repost kayak tuh. Itu itu keren tuh. kayaknya yang itu tracking.
Nah, yang tracking kayaknya tuh. Nah, Hmm. itu keren tuh. Nah, sebenarnya sih aku mau tanya ya, sebenarnya Bang Ali ini gimana sih dapat ide bikin-bikin tips video HP gitu? Kan mungkin banyak orang yang mikir, wah Bang Ali ini kayak, wah udah expert banget atau apa, gitu. Atau mungkin di mana dapat inspirasi atau apa? Inspirasinya tuh dari mana-mana asli. Apalagi kalau dari kita lihat sosmed itu emang banyak banget inspirasi kayak gitu. Ya misalkan kita pengen buat video sinematik apa nih? Coba aja dulu lihat referensi ke akun-akun yang suka repost tentang video-video gitu. Coba tontonin dulu. Terus kalau yang kemarin yang tracking itu terinspirasinya gara-gara gini. Pas itu ada orang pakai Premiere buat video atau tracking. Terus gue liatin dulu tuh, aduh bisa nggak ya bikin ginian di HP. Habis gue kulik, ternyata ada tuh aplikasi namanya Node Video. Di situ benar-benar bisa tracking, auto tracking gitu, tinggal satu kali tap. Jadi kayak di scan gitu sama aplikasinya, salah satu titik di videonya. Jadi itu sih, jadi referensinya gitu. Dan satu lagi, sering banget dapat referensi video gitu dari YouTube. YouTube tuh emang benar-benar luas. Apalagi kalau gitu kan. Itu buat cari referensi bagus sih di sana. Oke, mana-mana. Mungkin buat teman-teman yang udah di sini, boleh juga tuh disimak atau dicatat tuh dari Bang Al. Jadi referensi itu bisa dapat di mana aja. Terus juga kalau misalnya nih, aku tambahin dikit ya. Jadi Boleh. kalau misalnya nanti teman-teman dapat ide atau dapat hal-hal yang menarik untuk bikin konten video, teman-teman boleh kok catat di note HP atau misalnya catat di mana, atau mungkin tulis di kertas atau gitu, nanti idenya itu nanti teman-teman bisa konsepin atau bisa kembangin pas lagi proses edit video, khususnya nanti mau edit video di HP kayak gitu. Oke, belum ada yang bertanya, jadi sambil itu aku juga mau iseng sih nanya nih. Mungkin di sini teman-teman juga bisa ikut menanggapi juga ya. Nah, Iya, boleh. Bang Al ini selain ngedit video di HP, ada kepikiran nggak istilahnya mau ngedit video itu pakai media lain kayak mau di komputer, di PC atau yang lain gitu? Iya, iya, ada. Soalnya gini ya, gue tuh pengen kayak nambah skill baru lah. Soalnya gue nggak pengen stuck cuma bisa ngedit di HP doang. Dan gue juga kemarin sempat belajar ngedit di Premiere pakai laptop kentang gue yang ini, ternyata bisa dipakai. Kan hari-hari sebelumnya gue kira nggak bisa dipakai, rusak, ternyata bisa. Terus gue langsung aja cari tutorial dasar Adobe Premiere, akhirnya belajar-belajar gitu. Dan nanti pengen buat satu project ngeditnya di Premiere ini sih. Walaupun nge-lag ya paling balik lagi kayak dulu pas pakai HP yang ini, dipaksain aja. Yang penting harus jadi gitu. Jadi kayak balik lagi lah kayak yang dulu. Oke, mantep nih. Gila, aku jujur aja ya lumayan banyak nih dapat insight dari si Al ini. Soalnya apa ya? Bisa dibilang masih muda, terus kreatif, terus juga aktif di sosial media, terus juga kontennya bagus-bagus dan bisa dibilang bermanfaat lah buat teman-teman untuk belajar video yang jadi lebih baik ya gitu sih. Mungkin apa lagi ya? Mungkin Bang Al ada yang mau di-sharing mungkin tips atau apa atau edit video atau mungkin apa yang mau di-share ke teman-teman di sini untuk live kali ini? Ada Oh yang mau ya, di-share atau apa? ada. Mau berbagi ilmu atau apa boleh aku kasih ini. Ada yang mau nanya tuh. Nah, ada Mas Ian nih. Iya, nih. Mas Ian mau nanya boleh dong. Ayo Mas Ian. Oke, halo semua. Halo. Halo, halo. Salam kenal. Ini luar biasa nih, anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Paling Aku senior juga kayak di kaget loh. sini. Ada yang lebih senior dari gua nggak nih? Nggak ada kan? Oke. Itu Henry. Jadi gini, gue sendiri belum sempet. Oh dia lain ya edisinya. Sebelum Masehi kalau. Sebelum Masehi. Gue belum sempat lihat-lihat yang MVM sebenarnya sih. Tapi sekalian nih, karena gue belum pernah bikin video sama sekali ya, terutama di bentuk mobile. Jadi pengen nanya nih, step-stepnya tuh apa aja sih sebenarnya yang
paling yang enak gitu. Jadi apakah dari pertama misalnya kan kayak bikin konten lah ya, kalau konten feed sih udah biasa lah, kita cari inspirasi tadi kan, lihat punya orang misalnya. Terus segala macam. Nah yang kedua mungkin apa nih, apakah nulis naskahnya dulu kah? Karena kalau gue sendiri bukan tipe orang yang bisa terkendali gitu kalau ngomong. Jadi kalau sekali ngomong tentang suatu misalnya improvisasi ya, itu takutnya terlalu melebar gitu. Jadi apakah perlu bikin skrip atau ya udah ngomong aja gitu 30 menit nggak masalah. Atau gimana, ada tips tertentu kah? Terus selanjutnya tahapannya seperti apa? Jadi apakah ngumpulin video dulu semua direkam, misalnya rekam dulu video sebanyak-banyaknya baru edit belakangan gitu. Nah, itu tips-tips kayak gitu ada nggak kira-kira? Oke, siap. Makasih Mas Ian. Mungkin dari Yap. Bang Al mungkin bisa mau nanggapi dulu atau gimana? Sorry tadi sinyalnya rada ini. Jadi Berarti tadi intinya ini ya, pembuatan konten ya? Iya, betul, jadi betul. Tahap-tahapan buatan konten video lah. Step by step-nya. By step-nya sih ya tentunya harus ada referensi ya. Pertama harus ada referensi dulu. Terus kalau bisa nih cari masalah. Maksudnya cari masalah yang bisa bukan. Cari masalah yang bisa di apa ya? Ya, maksudnya itu ya. Bisa di-solve ya. Cari masalah yang bisa di-solve gitu. Itu berarti jadi kayak tujuan gitu kan. Nah, tujuan itu kita cari nih solusinya gimana. Nah, kalau kita udah dapat solusinya, kita buat tuh di script. Nah, benar tuh tadi. Biar kita ngebahasnya tuh nggak kemana-mana gitu kan. Mungkin kalau misalkan bahasa kemana-mana, yang nonton video kita malah jadi nggak paham kan. Nah, itu kan. Habis buat naskah, coba dulu pas-pasin kata-katanya. Mungkin ada yang salah atau ada yang kurang. Udah deh, bisa langsung di tag videonya, terus edit lah. Itu aja sih, sebenarnya simple. Sama kayak yang biasa. Jadi mendingan edit satu-satu aja ya. Misalnya sekali selesai satu tema gitu, langsung edit dulu, selesai jadi gitu. Atau kumpulin dulu nih video misalnya. Boleh. Kalau kumpulin dulu juga boleh sih. Tapi kalau ini ya, kalau apa, time managementnya itu bagus. Jujur kalau gue bikin sekaligus gitu nggak bisa. Soalnya kayak bakal ke distract gitu. Gue nggak paham jadinya gue mau bahas apa nih hari ini. Kayak langsung pindah-pindah gitu. Sesuai pribadinya masing-masing. Oke, mantap. Mungkin aku mau nambahin dikit sih. Jadi yang udah disampaikan sama Mas Al lagi, Bang Al deh. Oke, kalau aku sih benar sih tadi masalah story bikin konsepnya dulu, terus storytelling. Terus kalau aku biasanya sih gini, bahan-bahan videonya dulu. Kalau misalnya di proses editing ya, kan aku bahas ke proses editing nih. Untuk mempersiapkan bahan video dulu sih yang pertama. Jadi misalnya nih, kan tadi udah konsepnya tadi Al udah ceritain konsep sama storytellingnya gimana. Sekarang aku lebih fokus ke sekarang apa sih yang harus disiapin nih, apa aja sih penunjang videonya, misalnya kayak videonya itu footage-nya itu mau di mana, terus juga audionya kayak gimana, terus background-nya, terus mungkin mau pakai transisi atau macam-macam, terus pakai apa kayak gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, proses editingnya udah tinggal nentuin deh kita nyamannya mau edit video itu pakai apa, kan udah banyak tuh berbagai aplikasi, mau dari VN, mau CapCut, KineMaster atau yang lain-lain yang mungkin belum ada dibahas di MVM, tapi insya Allah mungkin ke depan kita akan nambahin materi dari aplikasi edit video di HP yang lain. Nah di situ kita pilih tuh ya paling nyamannya mau edit di mana, mau di VN atau mau di CapCut. Misalnya kalau aku kan lebih nyaman di VN nih, ya udah langsung deh mulai ke VN kayak gitu. Terus mulai dah kita siapin bahan-bahan videonya, masukin ke aplikasi, tinggal proses editing, proses kreatif sampai ke tahapan ekspor videonya. Jadi kayak gitu sih Mas Jan. Oke, siap. Oke, sama tambahan sedikit. Kalau pengen bikin konten yang kayak sharing-sharing videografi atau ya tentang hal videografi, itu kalau bisa diusahakan jangan roll doang gitu, jangan cuma kayak kita ngomong gitu doang. Tambahin juga B-roll-nya. Kayak apa ya? Kayak misalkan ngejelasin tentang lensa yang ada di kamera HP nih.
Nah, kita nggak bisa nih kayak ngejelasin sampai nunjuk-nunjuk ini doang. Kita harus kasih beauty shot-nya lah. Beauty shot dari lensa ini. Biar kayak apa ya? Biar kayak menunjukkan kalau kita lagi emang bahas ini. Dan penonton bisa jadi lebih tertarik lagi. Nonton sampai akhir lah jadinya. Oke. Oh, jadi nanti ada entah itu nanti misalnya ada pembahasan apa, kalau bisa ada satu shot yang memfokuskan kepada pembahasan tersebut gitu ya. Iya. Ya benar. Oke. Itu ngebantu banget sih. Siap. Ya apa ya, gue mau nanya satu lagi. Bentar deh. Ayo, monggo mau ditanya lagi boleh Mas. Tadi juga banyak insight sebenarnya. Dari bolpen gue mana ya? Nah, ini dia. Iya, nggak apa-apa, santai. Oke. Monggo kalau yang lain ada pertanyaan atau tips mungkin mau dilanjutin. Oke, boleh. Mungkin tadi kan sempat terputus tuh. Mungkin kalau Mas lagi, Bang Al mau ngasih tips atau mau sharing session lah istilahnya, mau sharing tentang pervideoan, aku persilakan kok. Jadi biar kita dapat insight baru juga, dan ya kita sama-sama belajar kayak gitu. Oke. Mungkin kalau misalkan kalian ya baru mulai bikin video atau baru mulai bikin video lah, masih awal-awal, masih awam. Kalian jangan terlalu fokus sama editingnya bakalan kayak gimana, terus nanti kasih efek apa, jangan terlalu fokus ke situ. Jadi buat belajar awal-awal, lebih fokus dulu ke kayak komposisi, angle kamera, terus apalagi ya, kalau misalkan kita pakai kamera DSLR itu, kita harus tahu kayak teknik pencahayaannya, kayak misalkan segitiga exposure lah, ya shutter speed, ISO, dan lain-lain. Jadi dasar untuk perekamannya itu dibagusin dulu. Jadi yang namanya edit itu untuk menyempurnakan. Nggak bisa tuh kalau misalkan footage-nya udah kurang bagus, kita malah maksain di editingnya mau dibagusin banget. Nggak bisa. Jadi harus dimaksimalin pas saat syutingnya juga gitu. Gimana Bang Adit kalau tentang apa dasar-dasar gitu Bang? Oke, mantap tuh. Jadi untuk beberapa materi dasar, ada juga sih beberapa yang di-highlight di materi FM. Jadi teman-teman yang sudah nyimak mungkin juga udah yang sudah mengakses ya materinya itu beberapa yang dasar. Jadi memang benar sih. Jadi kita juga perlu perhatiin misalnya pencahayaan, terus juga istilahnya kayak kita memperhatikanlah aspek-aspek dalam video. Jadi supaya kita nanti istilahnya kan momen itu kan cuma satu kali itu. Jadi kita usahain lah biar video yang kita rekam atau kita shoot itu hasilnya juga maksimal kayak gitu. Misalnya nih contohnya kita punya event apa? Contohnya apa ya paling gampang? Nah, biasanya nih agak sedikit melenceng ya. Jadi misalnya kita lagi di suatu tempat nih, di suatu tempat terus ada kejadian nggak terduga, misalnya ya apalah itu. Jadi misalnya ada kejadian menarik atau lucu atau ya apalah itu. Nah itu kan momen kan nggak bisa diulang lagi tuh karena berlangsung sangat cepat kan. Nah dari situlah kita bisa tuh manfaatin untuk istilahnya bikin kenang-kenangan atau bikin semacam video untuk melaporkan kejadian sesuatu gitu. Nah, ini biasanya sih dilakuin oleh berbagai TV ya. Jadi kalau dulu itu kalau nggak salah namanya citizen journalism. Nah, namanya citizen journalism itu jadi ada beberapa warga atau beberapa masyarakat yang mengirimkan video ke stasiun televisi itu untuk menginformasikan sesuatu kayak gitu. Nah, dan itu rata-rata kan orang-orangnya itu menggunakan HP kan untuk bikin videonya. Nah, dari sanalah bisa diambil peluang untuk bikin informasi atau bikin semacam cerita di sebuah video itu jadi lebih maksimal dengan menggunakan HP ya gitu sih. Mungkin tambahan aku dari itu sih, Bang. Mungkin gimana? Itu tentang ini ya, buat yang dasar-dasar. Oh ya, jangan lupa nih, sering-seringin praktek. Karena bener. praktek itu salah satu cara belajar yang paling efektif buat belajar videografi. Itu paling efektif.
trial and error juga. Jadi Oke. banyak-banyakin aja tuh prakteknya. Mantap nih, Bang mantap. Adit juga gitu kan, dulu pasti banyak-banyak prakteknya kan. Iya, bener-bener. Tapi jujur banget ya, waktu mulai bikin video di HP itu, oh my God, benar-benar malu banget di depan kamera, Iya, malu banget sama suara sendiri. iya betul betul. Ya, bisa dibilang ya kan, kalau suara sendiri itu kan agak cempreng tuh. Nah, waktu bikin video pertama kali itu, kalau nggak salah berapa kali take-nya? Ada sekitar 8-10 kali take Banyak. gitu. Cuma biar bagus doang gitu. Padahal sebenarnya kalau kalau kita pede atau kita yakin itu, sebenarnya 2-3 kali take aja sebenarnya udah bisa ngasih video yang bagus sih gitu. Cuma karena ya balik lagi ya, namanya juga baru pertama gitu. Belajar. Pengen yang bagus kayak ya biar sekali bikin video biar langsung bagus deh gitu. Nah, ternyata aku baru menyadari tuh, ternyata semakin ke sini memang benar sih, semua itu butuh proses gitu. Jadi kayak kita tuh nggak bisa instan langsung bikin video bagus. Ada perjalanannya kayak, oke, awalnya bikin video tuh biasa-biasa aja, terus kayak misalnya nih, aduh audionya kurang, terus backsound-nya misalnya, aduh terlalu nabrak nih backsound-nya sama suara sendiri, nggak masuk gitu. Atau misalnya videonya, aduh terlalu terang, terlalu gelap kayak gitu. Nggak masalah sih waktu itu. Nah, cuma dari sana kita jadi lebih termotivasi sih ke depannya. Kenapa? Karena ya kita kan mau nggak mau kan biar apa namanya, kita juga mau berubah jadi lebih baik kan. Nah, dari sanalah belajar terus improve. Nah, kadang di situ ada hambatannya juga sih. Yang pertama itu gengsi. Nah, pas itu kita mau nanya sama kreator lain misalnya. Oh, misalnya kreator A misalnya tuh. Oh, kreator A nih bagus. Aduh, pengen nanya gimana ya caranya bikin video keren kayak gitu. Kadang-kadang segan kan kayak gitu. Oke, cara yang aku lakuin itu kemarin itu ya udah aku coba aja deh DM atau bikin apa di kolom chat apa di kolom komen videonya dia itu aku tanya aja, oh wah bang atau kak gitu atau mas gitu, wah keren videonya nih gitu. Kalau misalnya dibalas biasanya aku coba nih tanya lagi gitu, ini editnya pakai apa, terus tekniknya atau apa gitu. Nah ada nih syukur-syukur ada yang beberapa yang ngebalas yang ngerespon gitu, oh ini pakai aplikasi ini aplikasi ini. Nah dari sanalah jadi semangat gitu. Apalagi sekarang kan bermunculan tuh akun-akun repost video, misalnya kayak Indovisualgram, Indofitgram dan lain-lain. Nah di sana kan orang-orang kan bebas berekspresi, berkreasi, bikin video keren kan. Nah di sana tantangannya adalah kan banyak tuh yang bikin video tuh pakai perangkat lain, misalnya komputer atau PC atau laptop gitu. Nah, sekarang coba nih ditembus tuh yang bikin video keren tapi pakai HP. Dari sanalah jadi termotivasi. Udah, ayo coba deh hajar-hajar edit video, terus udah deh senggangin waktu misalnya Sabtu atau Minggu, udah coba deh belajar gitu atau hal-hal yang lain. Jadi dari sana sih sebenarnya yang bisa dibilang, aduh, semakin ke sini ya bisa dibilang makin meningkat lah progresnya untuk bikin video Iya. atau edit video kayak gitu sih. Sense-nya jadi lebih bertambah juga kan. Iya Betul ya, benar. betul ya. Soalnya sense atau feel itu penting banget pas kalian lagi bikin video itu. Itu Nah kenapa benar-benar tuh? penting banget. Jadi gini, kan kalau kita bikin video, kita tuh harus berusaha untuk situasi dalam video ini terlihat nyata, terlihat real lah. Jadi kalau misalkan makin terlihat real atau terlihat nyata, video kita jadi bakalan lebih bagus. Kayak misalkan video kalian nih belum pakai sound effect. Kan kalau sound effect tuh ada yang kayak buka pintu, jalan di pasir, kan ada gitu-gitu suaranya. Nah, itu Benar-benar. tuh yang ngebangun sense dari video, nyawanya video jadi lebih nyata kalau ada itu. Nah, itu sih bakalan apa ya? Lebih hidup lah videonya. Oke, mantap. Dan buat belajar sense gitu butuh praktek yang berkali-kali sih. Benar. Pasti itu butuh banget. Benar nih. Nah, menarik nih soal sense. Nah, kalau aku mau tanya nih, kalau sense itu bisa nggak sih ditentuin dari judul, kok judul lagu sih? Bisa nggak ditentuin dari background utama video? Sebenarnya bisa nggak sih? Bisa. Itu bisa. Itu bisa membantu banget. Kayak misalkan 70% lah. Menurut gua 70% ya. Tapi kita bisa mixing lagunya juga. Misalkan pakai sound effect, pakai sound design gitu-gitunya tuh.
sama efeknya pakai apa biar terlihat lebih nyata lagi. Nah itu sih. Oke, mantap. Soalnya gini sih, kadang kalau aku lagi lagi bingung nentuin konsep video atau apa gitu. Misalnya nih, wah ini footage-nya. Nah ini sih kadang-kadang yang aku alami ya, footage-nya terlalu banyak punya nih. Terus bingung mau bikin apa ya dari ini ya. Terus makanya aku berpikir gini, ya udahlah. Kalau misalnya plan A nih, plan A kita coba tontonkan video-videonya itu. Oke, masih belum nemu nih. Ya udah, plan B deh. Akhirnya coba pakai pakai lagu gitu. Ya udah, coba deh masukin lagu utama, backsound-nya apa gitu. Oh, akhirnya ketemu nih. Kayaknya gini nanti urutannya. Terus masukin. Oh, nyambung nih. Oke, boleh deh. Apa mix itu kayak Bang Al bilang kan pakai sound effect, terus tambahin apa misal transisi atau efek-efek video yang bikin video itu jadi lebih hidup gitu. Nah, cuma gini, oh keren. Tapi masalahnya nih, proses rendernya yang kadang-kadang jadi bingung nih. Nah, mungkin bisa dibilang ya, aku kadang ngerender video itu kan pakai mode auto. Nah, mode auto atau misalnya pakai yang sama resolusinya ya kayak 720, terus pakai yang 30 fps gitu. Nah, cuma waktu diekspor ke sosial media, ke Instagram, kok hasilnya jadi buram ya? Kadang-kadang kan kayak, aduh udah capek-capek ngedit, udah usaha bagus-bagus untuk istilahnya kayak ekspor video itu udah maksimal deh. Oh, udah pakai settingan ini. Tapi kok masih buram ya gitu. Mungkin bakal ada solusi atau ada pengalaman dari hal itu? Ada sih. Dan yang ngebuat video buram pas kita upload ke sosmed itu sebenarnya ada beberapa aspek. Setahu gue itu pertama ada kalau misalkan videonya itu terlalu gelap. Jadi Instagram atau sosial media bingung nih, ini bagian yang pengen ditunjukin yang mana nih. Jadi yang warnanya gelap ini bakalan disatuin jadi kayak ngeburem gitu. Nah itu, jadi kayak pencahayaan juga ngaruh banget tuh. Biar video kita nggak terlalu burem-burem gitu lah atau pecah-pecah. Terus yang kedua, mungkin gini, emang dari kamera yang kita pakai atau kamera HP yang kita pakai itu emang gimana ya? Emang kurang tajam atau kurang gimana gitu. Bisa jadi kurang tajam. Dan gara-gara yang kurang tajam itu video kita jadi ngeburam pas kita upload. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, itu bisa dari ekspornya. Ekspornya salah. Dan misalkan kita ngerekam di 720, tapi pas ekspor kita naikin ke 1080, di mana itu kan lebih lebar lagi kan. Nah, jadi video yang 720 dilebar. Benar, Bang Al kayaknya gangguan. Benar ya? Oke. Kita tunggu sebentar dulu. Kayaknya Bang Al ada gangguan sinyal. Nah, jadi detail-detail kecilnya itu bisa ngebuat sensor yang dari sosial media detect gitu. Oke. Aku soalnya pernah gitu sih, ya bisa dibilang ya, aduh, semakin besar resolusi kayaknya makin bagus. Ya udah aku coba deh perbesar gitu. Oh, itu juga ngaruh berarti ya? Ngaruh itu, ngaruh banget. I Dan see. pas itu juga pernah nyoba, dipaksa-paksain, kok malah pecah gitu ya. Oke. Aku jadi dapat ilmu baru nih. Sama itu, sorry. Kenapa? Sama pas itu pernah nonton dari YouTube, kalau misalkan sosial media itu nangkep gambar, apa ya, bukan nangkep sih, lebih nunjukin gambar yang lebih ada teksturnya. Jadi kalau misalkan video kalian itu kurang tekstur atau kurang kurang mencolok lah, jadi kayak sama dari satu layar, misalkan warna biru ke warna merah kan itu beda kan. Nah itu berarti ada sedikit teksturnya yang ngebuat sensor Instagram itu ngelihatnya, oh ini ada yang kedua bagian yang berbeda nih, jadi itu nggak bakal pecah videonya. Jadi bisa dinaikin tuh teksturnya.
Oke. Sur sama grain bisa. Grain tapi kasih aja sedikit aja. I see, I see. Menarik nih tipsnya nih, bisa dicatat nih buat teman-teman yang lagi join di sini. Nah, masalah grain udah, terus masalah tadi apa? Masalah ekspor video yang kalau di sosial media diupload jadi burem, itu juga udah ada solusinya. Ternyata dapat juga nih pencerahan nih. Jadi kayak nanti aku coba lagi juga supaya nanti kalau di-upload itu hasilnya jadi lebih maksimal kayak gitu sih. Oke, sebelum kita tutup untuk live kali ini, mungkin kalau ada yang mau tanya, teman-teman juga boleh dipersilakan juga. Dan sambil kita nunggu, mungkin Bang Al ada mau disampaikan terakhir sebelum kita closing? Oke, pesan ya, kayak pesan terakhir gitu kan ya. Pesan terakhir. Nggak sih, lebih ke gini sih, lebih kayak ada nggak kayak penyemangat lah bisa dibilang itu, biar Oke, teman-teman di sini yang mau berkarya lebih lanjut dengan HP itu jadi lebih termotivasi kayak gitu sih. oke. Buat teman-teman yang lagi berkarya lewat HP, gak apa-apa, lanjutin aja. Emang ini bakalan lebih gimana ya, lebih butuh effort lah. Soalnya kan kita cuma pakai HP gitu. Kita jadi butuh lebih effort. Tapi di saat kita tetap kayak yang tadi gue bilang ya, kayak gini, di saat kita tetap cari solusi, nambah di sana. Jadi tetap aja lanjutin, asah terus feels-nya atau sense-nya, asah terus. Lama-lama kalau terus-terusan diasah, itu skill kalian akan lebih bagus lagi gitu. Dan nanti buat video itu bakalan jadi lebih mudah saat feel atau sense kita udah terasah gitu. Jadi asah dulu aja pakai HP, apa-apa. Oke, mantap nih. Penyemangat dari Bang Al ini juga bisa dibilang aku juga jadi gini sih, jadi lebih tersemangat juga sih, karena jujur aja sih beberapa minggu terakhirnya aku juga sempat down karena aduh bikin video di HP juga bosen ya, kadang-kadang kayak aduh ngeditnya ribet ya, mungkin kan ada beberapa bilang kayak aduh ngeditnya ribet karena layar kecil atau apa gitu. Nah, cuma aku jadi inget nih, oh iya ya, karena kan semua butuh proses tuh, perjalanan juga panjang. Ya udah nggak masalah deh, oke hajar lagi sampai ya bisa dibilang bisa menemukan yang tadi dibilang sih sama Bang Al ini, sense-nya gitu. Karena untuk nentuin sense dari video itu memang jujur sih, memang bisa dibilang cukup cukup apa ya, cukup menantang gitu, karena kan selain kita yang nonton, kita share di sosial media kan orang lain juga nonton dong, jadi biar dilihat videonya itu jadi lebih bagus, dan istilahnya kayak kita mau nyampein pesan ke audiens itu juga bisa tersampaikan kayak gitu sih. Oke, Bang Al, mungkin terakhir lagi, mau promosi akun sosial medianya bisa, atau mau hashtag yang biasa ngomongin di video-videonya boleh juga. Kayaknya Bang Al masih gini ya? Saya nge-lag kayaknya. Oke, masih lag ya? Kayaknya gangguan sinyal nih. Efek video jangan-jangan. Keren juga sih. Kayaknya sinyal sih. Oh, dia sampai keluar. Oke, kita coba tunggu dulu. Kayaknya dia masih gangguan sinyal. Coba. Oke, udah masuk. Ya. Sinyal kayaknya ya. Oke, terakhir deh, bisa dipromosiin sosial medianya atau yang biasa diomongin di terakhir tuh, videonya apa tuh? Hashtag apa, tagline-nya? Boleh tuh terakhir deh, sebelum kita closing deh. Oke. Buat teman-teman nih yang pengen belajar tentang videografi, editing, atau hal semacam itu tentang video, kalian bisa cek akun Instagram gua, yaitu Bahas Video. Di sana gua bahas semua hal itu secara lengkap lah, tentang video-video gitu, semuanya ada. Jadi langsung aja di follow akun sosial media gua. Jadi gua tunggu nanti di sosial media gua.
Dan sekian, hasta luego. Iya, asal dulu egonya nih. Nge-lag kali ini. Oke, Nge-lag ya? siap-siap. Nggak nge-lag kan? Nggak, udah aman. Oke. Oke, siap. Thank you Bang Al Ghazali udah datang di live MVM kali ini. Dan banyak banget gue teman-teman juga di sini bisa dapetin insight baru dari seorang content creator yang ngebahas soal video dari HP dari si Al Ghazali ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan dulu, boleh langsung disampaikan. Kita tunggu, kalau misalnya nanti belum ada, nanti bisa ditanya di grup juga nanti, atau bisa langsung nanti chat aja, atau kalau ada yang mau ditanyain soal video atau apa, nanti bisa lihat aja postingan-postingan dari si konten si Al Ghazali ini di @bahasvideo. Jadi si Al ini juga cukup aktif di sosial medianya, selain juga bahas soal konten video, dia juga ngebahas soal ya beberapa BTS dari pembuatan video atau project-projectnya dia yang bisa dibilang keren-keren sih. Buat teman-teman mungkin bisa langsung follow aja di akunnya @bahasvideo. Thank you Bang Adit. Oke, siap. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung di grup komunitas atau bisa juga langsung ke Instagramnya @bahasvideo. Oke, jadi itu saja, kita langsung closing. Jadi buat teman-teman, terima kasih banyak udah ikut di live MVM kali ini. Semoga di live kali ini bisa memberi insight yang baru, semoga bermanfaat, dan teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk bikin video dengan menggunakan HP. So, terima kasih banyak. Jadi, mohon maaf misalnya dalam live kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada beberapa kendala yang terjadi. Semoga ke depan kita bisa tampil lagi dengan hasil yang lebih maksimal dan yang lebih baik lagi. Oke, buat teman-teman, sampai ketemu di live MVM selanjutnya. Dan jangan lupa berkarya, dan juga bikin konten, dan juga semangat untuk bikin video walaupun cuma pakai HP. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu di live selanjutnya. Terima kasih Al. Terima kasih Dit. Ya, thank you. Bro. Oke. Aku stop dulu recording.